Di video ini saya akan mengupas tuntas tentang garis hitam yang ada di penggaris ini. Ini apa sih? Kadang bikin kita bingung pada saat ngedit file yang sudah ada benda ininya di penggaris. Jadi ini disebut tab stop position, artinya tempat pemberhentian tab. Biasanya kalau kita ketik tab di keyboard, dia akan berhenti sesuai aturan standar ya. Di sini, di sini. Nah, kalau kita atur pakai benda hitam ini, tabnya dia akan berhenti sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, langsung aja. Jadi kita hapus dulu ini. Caranya kita klik, lalu tahan ke bawah, lalu lepas. Klik, tahan ke bawah, lalu lepas. Yang pertama kita akan belajar kegunaan dari left tab. Biasanya ini digunakan untuk membuat nama, alamat, tanggal lahir, dan lain-lain. Kita ketik dulu nama. Lalu kita atur tempat pemberhentian tabnya, misal di posisi di sini, 4 cm. Kita klik aja mouse kita, lalu tekan tab, dia akan berhenti di sini. Ketik titik 2, Joko Widodo misalnya. Lalu enter. Ketik alamat, lalu tab titik 2 Solo. Oke, selesai. Jadi begitu ya kegunaannya. Tabnya berhenti sesuai dengan yang kita inginkan, yaitu di posisi 4 cm. Oke, yang selanjutnya kita akan belajar kegunaan dari center tab. Oh ya, untuk mengubah ini, caranya kita klik aja ya. Kita balikan ke center tab. Ya, sudah. Biasanya ini digunakan untuk membuat tanda tangan. Caranya gimana? Kita hapus dulu posisi stop tab yang tadi. Lalu, misalkan kita ingin membuat tanda tangan di posisi ini, lalu di posisi ini juga, kita enter dulu, lalu tab, kita ketik presiden, lalu tab, wakil presiden, enter, tab lagi, Prabowo, tab lagi, Gibran. Ya, ngatur tempat tanda tangannya jadi lebih mudah ya. Biasanya kalau kita cuma pakai tab yang biasa aja, tanpa pakai stop tab ini, apalagi sampai 3 tempat tanda tangan, biasanya agak sulit ya. Tapi kalau pakai ini, kelihatannya mudah. Yang selanjutnya kita akan belajar mengenai right tab. Biasanya ini digunakan untuk membuat daftar isi. Kita enter dulu. Kita hapus stop tab yang tadi. Kalau sudah, pengantar misalnya. Lalu klik kanan, pilih paragraf, lalu kita pilih tab. Kita geser dulu ini di sini. Nah, biasanya di daftar isi itu kan ada titik-titik yang panjang itu ya. Di sini kita mau berhentiin dia di posisi ini, 14 cm.
Jadi kita tulis saja di sini 14. Lalu untuk tampilan titik-titiknya kita centang ini. Kalau kita centang maksudnya titik-titik itu akan tampil nantinya. Lalu oke. Kita coba klik tab halaman 1 misalnya. Enter. Kita ketik bab 1, tab lagi, halaman 2. Oke. Jadi rapi ya. Mungkin fungsi yang ini sudah banyak yang tahu ya. Yang selanjutnya apa ini? Decimal tab. Nah, ini biasanya digunakan untuk mensejajarkan koma pada angka desimal. Contoh penggunaannya gini. Kita enter dulu. Kita hapus yang tadi. Lalu kita klik di sini misalnya. Lalu kita buat protein. Klik tab. Kandungannya 20,6 mg. Enter. Lalu lemak. Tab. Kandungannya 100,7 mg. Oh, jadi itu ya kegunaannya. Jujur aja saya sendiri belum pernah pakai fungsi yang ini. Ya, lebih bagus lah dia. Komanya jadi lebih rapi. Yang selanjutnya adalah bar tab. Kita enter dulu. Kita hapus dulu yang tadi. Nah, untuk bar tab ini saya agak bingung mengenai kegunaannya untuk apa. Nanti kalau kawan-kawan tahu kegunaannya silahkan tulis di komentar. Jadi fungsinya gini. Saya klik di sini, di sini, di sini. Lalu saya ketik-ketik aja di sini. Ya, asal aja ya. Saya ngetiknya asal aja hanya untuk sekedar memberikan contoh. Oke, sudah. Hasilnya begini. Yang saya bingung fungsinya untuk apa ini. Mungkin teman-teman ada yang tahu gitu. Bisa ditulis di komentar ya. Jadi ini kalau kita print, dia akan muncul garisnya ini. Oke, sudah. Segitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.